Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi integral. Ya, pengertian integral di sini bisa kalian baca. Di sini adalah integral merupakan bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan atau disebut inverse dari fungsi turunan. Nah, atau inverse dari operasi turunan. Yang pertama kita akan bahas yaitu integral tak tentu. Ya, integral tak tentu secara pengertian bisa di sini lihat ya. Di sini integral tak tentu ya, bisa kalian baca sendiri di sini. Ya, pokoknya intinya integral tentu itu adalah sebuah bentuk atau operasi fungsi diintegralkan hasilnya berupa fungsi lagi ya. Nah, fungsi lagi. Cuma memang kalau di dalam turunan pangkatnya berkurang satu, kalau dalam integral pangkatnya bertambah satu. Jadi integral tertentu itu sebuah fungsi diintegralkan pasti hasilnya fungsi juga. Ya. Nah, ini lihat rumus umum integral. Ya, kita misalkan fungsinya adalah ax pangkat n dx. Yang perlu kamu perhatikan adalah A-nya berapa dan X-nya berapa. Nah, kemudian di sini ada DX. DX itu artinya diintegralkan terhadap X. Kalau ini fungsinya X. Kalau fungsi Y, berarti ininya DY. Ya. Kalau di sini Z, berarti DZ. Ya, itu untuk pengertian tambahan saja. Tapi yang utama yang kamu lihat adalah A-nya dan N-nya. Kalau udah tahu A-nya berapa, N-nya berapa, nah ini rumusnya. Ya. A per N plus 1, kemudian pangkatnya juga ditambahkan 1. Dan jangan lupa setelah itu ditambahkan C. Ya, ditambahkan C. Ya, dengan syarat N-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Ya, itu rumus umum integral. Ya, ada di sini integral sebuah konstanta K. Itu caranya hanya menambahkan variabelnya saja. Misal integral 5x, integral min 7x dan seterusnya. Ya, kita lihat contoh 1. Nah, kita lihat contoh 1 dan 2. Contoh 1, integral 7. Ya, integral 7 yang tadi saya bilang bahwa 7 itu integral 7 tinggal ditambahkan x saja di sini. Jadi 7x. Ya. Kemudian jangan lupa ditambahkan C. Ya. Yang kedua, integral 2x pangkat 3 dx. Ya, A-nya 2. Ya. Kemudian N-nya 3. Nah, berarti 2 per 3 tambah 1, X 3 tambah 1. Ini harus tambahkan juga tambah 1. Ya. Selanjutnya ditambah C. Ya, ditambah C. Ini enggak ada ya. Enggak ada. Ditambah C. Jangan lupa ditambahkan C. Jadi hasilnya 2 per 4. Itu adalah 1 per 2. Ya, 3 tambah 1, 4. Jadi 1 per 2. 1/2 X pangkat 4 plus C. Ya, ini enggak ada ya. Enggak ada X di sini. Ya, situ. 1/2 X pangkat 4 plus C. Ya, itu contoh 1 dan 2. Kemudian kita lihat contoh 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Integral 8x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 5 dx. Ya, masing-masing ruas ini, masing-masing ruas ini, ya, diintegralkan masing-masing. Ya, ya intinya kamu harus tahu A-nya berapa, N-nya berapa. Nah, sekarang yang ini dulu nih. Yang ini dulu. A-nya 8, N-nya 3. Nah, 3 tambah 1, 4. Kemudian pangkatnya juga ditambahkan 3 tambah 1. Jadi 8x pangkat 4 per 4. Yang ini A-nya 3, N-nya 2. 2 tambah 1 jadi 3. Yang ini juga otomatis jadi 3. Ya, jadi 3. Ya, yang ini juga jadi 3 nih.
sehingga menjadi 3/3 X pangkat 3. Yang ini sudah ada 41 di sini. Ya, berarti X ya 1, jadi boleh angka 1 di sini boleh nih. 1 N-nya 1 berarti 1/2 tambah 1 2. Kemudian maaf, 1 tambah 1 2. Kemudian yang X 1 tambah 1 2. Jadi 1 X pangkat 2 per 2. Integral 5 X dan plus C. Sehingga 8 bagi 4 2 X pangkat 4. 3 bagi 3 1, jadi min 1 X pangkat 3. 1/2 X pangkat 2 tambah 5X plus C. Ya, itu untuk contoh 3. Contoh 4, ini langkah yang pertama dikalikan dulu. Ya, X 2X dikali X 2X kuadrat. Ya, ini 2X kuadrat. Kemudian 2X kali min 5 min 10X ditambah 1 min 9X. Kemudian 1 kali min 5 min 5. Ya. Kemudian ditegralkan. A-nya 2. Nah, A-nya 2. N-nya 2. 2 tambah 1 jadi 3. Kalau ini 3 otomatis 3. 2/3 X pangkat 3. A-nya min 9. Ya, atau 9. Kemudian di sini ada angka 1. Ya, berarti 1 tambah 1 2. Nah, ini 2. Berarti yang ini juga pasti 2 ya. Jadi min 9/2 X pangkat 2. Integral min 5 X plus C ya. Tuh, yang terpenting adalah tahu A-nya berapa dan N-nya berapa. Kemudian contoh 5. Ya. Contoh 5. Di sini contoh 5 dan 6. Contoh 5. Nah, ini yang pertama sudah pasti 2X min 1-nya dijabarkan. Ini dijabarkan dulu. Dijabarkan ini hasilnya 4X kuadrat min 4X plus 1. Kemudian dikalikan dengan X. Semuanya dikalikan dengan X. Dapatnya ini. Ya. Selanjutnya tinggal diintegralkan. Ya. A-nya 4 di sini. A-nya 4, kemudian N-nya 3. Berarti 4/3 tambah 1. Ya, berarti 4 kan? 4/4 ini adalah 1. Biasanya nggak usah ditulis. Kemudian ini 4A-nya. N-nya 2. 2 tambah 1, 3. Min 4/3. Otomatis ini 3 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Yang ini ada angka 1. Di sini ada angka 1. Ya, berarti 1/2. 1 tambah 1, 2. Di sini X 2 tambah 1 tambah 1, 2 plus C. Ya, jadi hasilnya X pangkat 4 min per 3 X pangkat 3 plus 1/2 X kuadrat plus C. Kemudian yang soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini satu soal ini ya. Ini bisa dikeluarin dulu. Ini 4 ada di bawah, berarti dia keluar menjadi 1/4. Kemudian ini X pangkat 3-nya di bawah, jadi X pangkat min 3. Ya, kemudian 1/4. Boleh ini taruhin angka 1 di sini. Ini angka 1. Ya, berarti 1 per min 3 tambah 1. Min 2. Ya, min 3 tambah 1 min 2. 1 kali 1 jelas ini 1. 4 kali min 2 min 8. X pangkat min 2 turun ke bawah jadi plus 2. Berarti 1/min8 X pangkat 2 plus C. Jangan lupa plus C-nya. Ya. Kemudian contoh 7. Nah, ini contoh 7. Contoh 7, langkah yang pertama otomatis yang atas difaktorin. Nah, ini difaktorin ini
Ya, ini hasil pemaktorannya. Ya, yang bawah juga difaktorin. Ya, ini hasil pemaktorannya. Ya, kemudian yang sama dicoret. Ya, X min 1 sama X min 1. Sisanya adalah X min 3 per 3. X dibagi X 1. Ya kan? Ya, X bagi X 1. Min 3 per X. Min 3 per X dx. Kalau dipisahin berarti ini integral 1 dx dikurang integral 3 per X dx. Integral 1 itu otomatis X. Ya. Integral 3 per X dengan rumus yang ada di sini bahwa integral 1 per X itu adalah ln X. Berarti kalau integral 3 per X berarti 3 ln X. Ya. Jadi integral 1 X integral 3 per X min 3 ln X. Ya. Itu untuk contoh yang ketujuh hasilnya menggunakan ln. Yang terakhir adalah, nah, ini contoh 8. Contoh 8 ini soalnya, ya. Kemudian semua yang ada di atas dibagi dengan X pangkat 7. Ya, nah ini nih. Ini 4X pangkat 6 dibagi X pangkat 7. Otomatis 4 per X. 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 7. Otomatis dia dapat 5 pangkat X pangkat 5 X pangkat 7 berarti min 3X pangkat 2. Kemudian min 8X pangkat 7. Nah, kemudian masing-masing diintegralkan nih. Integral 4X berdasarkan rumus ini itu adalah 4 ln X. Ya, 4 ln X. Kemudian integral min 3 per X pangkat 2. Ya, ini nih prosesnya nih. Nah, ini X pangkat 2 naik ke atas jadi min 2. Ya, berarti A-nya min 3, N-nya min 2. Berarti min 3 min 2 tambah 1. X min 2 tambah 1 per min 3 per min 1. X pangkat min 1. Min 3 bagi min 1, 3. X pangkat min 1. X pangkat min 1 turun ke bawah jadi X. Jadi hasilnya adalah, nah ini 3 per X. Nah, yang min 8 per X pangkat 7 sama nih. Ya, min 8 X min 7 sama persis kayak di atas. Min 8 X pangkat 7 naik dulu jadi min. Jadi A-nya min 8, N-nya min 7. Masukin ke rumus integral. Nah, ini masukin rumus integral nih. Ya, rumus integral. Min 8 per min 7 tambah 1 X min 7 tambah 1. Min 8 per min 7 1 min 6. X pangkat min 6. Min jadi plus 8 per 6 X pangkat min 6. X pangkat min 6 itu dia menjadi plus dengan cara turun ke bawah. Sehingga dapatnya 8X. 8 per 6 X pangkat 6. Ini hasilnya. Ya, plus X pangkat 6 plus C. Ya, demikianlah untuk integral tak tentu contoh ke-8. Mudah-mudahan kalian paham. Yang terpenting adalah tahu posisi A berapa, M-nya berapa, sehingga dapat dimasukkan ke rumus umum integral. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.